Kuasa hukum Neni Nuraini, 37, terdakwa perkara fidusia meminta agar majelis hakim membebaskan kliennya tersebut. Neni sendiri sempat viral di media sosial karena harus menyusui anaknya jelang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Karawang. Neni sendiri sempat berpisah dengan bayinya berusia 1 tahun dan tidak bisa menyusuinya karena harus ditahan. Kata kuasa hukum Neni, Syarif Hidayat saat ditemui pada Sabtu, 1 November 2025. Ya baik, sahabat Warta Kota Network dan juga sahabat Tribuner, saya jurnalis Warta Kota Network telah bersama kuasa hukum daripada Neni Nuraini yang memang tengah berperkara di Pengadilan Negeri Karawang mengenai perkara fidusia dan atau penggelapan yang mana videonya sempat viral ketika harus menyusui anaknya sebelum menjalani proses persidangan dikarenakan anak yang baru usia 1 tahun ini harus terpisah dengan Neni karena kasus yang tengah menjeratnya, dan kita akan menggali lebih dalam mengenai perkara yang dihadapi oleh Neni dengan kuasa hukumnya. Bang, sebelumnya bisa diperkenalkan Bang, Abang sebagai kuasa hukum Neni, siapa Bang namanya dan perlengkapan? Baik, nama saya Syarif Hidayat. Saya adalah penasihat hukum dari Ibu Neni Nuraini, yang mana saya sudah mendapatkan kuasa sejak tanggal 23 Oktober 2025 pas di hari sidang, seperti itu. Bisa dijelaskan perkara daripada yang dihadapi oleh Neni Abang seperti apa sih perkaranya? Baik, awal mulanya sejak tahun 2022, klien saya dan suaminya itu mengajukan kredit ke Adira Finance cabang Karawang. Pada saat itu proses demi proses, baik itu dari pemberkasan dokumen, kemudian dari proses pemilihan unit, sampai dengan negosiasi terkait DP itu dilakukan oleh suaminya, yaitu Pak Deni. Nah, pada saat itu Pak Deni dinyatakan sebagai atas nama di Adira Finance, kemudian di proses demi proses ternyata tidak di ACC sebagai debitur karena terhalang oleh BI checking pada saat itu. Akhirnya dari pihak Adira Finance Karawang menganjurkan untuk diajukan ke Adira cabang Cikarang pada saat itu. Nah, kemudian setelah diproses di Adira Cikarang pada saat itu ternyata nama Pak Deni juga tidak dapat di ACC sebagai debitur pada saat itu. Akhirnya dari pihak Adira Cikarang itu menyarankan agar nama debitur diganti menjadi namanya Ibu Neni pada saat itu. Sementara selama proses di ACC-nya Ibu Neni, yang dari mulai pembayaran, yang menggunakan mobil itu adalah suaminya pada saat itu. Ibu Neni hanya sebagai atas nama saja, seperti itu. Terus itu awal mula dari penahanan dari Ibu Neni yang juga sempat viral karena masih memiliki anak usia 1 tahun yang butuh ASI dan harus terpisah, itu seperti apa sih kronologinya? Jadi pada tanggal 22 Oktober 2025, tepatnya di hari Rabu, jam 6 sore Ibu Neni telepon ke saya bahwa dirinya dijemput oleh 6 orang, kurang lebih 5 sampai dengan 6 orang dari kejaksaan sambil membawa surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Karawang pada saat itu. Katanya Bu Neni harus ditahan di rutan Teluk Jambe atau rutan tahanan perempuan pada saat itu. Di malam hari kurang lebih langsung dibawa ke rumah sakit umum untuk diperiksa kesehatannya. Lalu kemudian saya nyusul ke sana. Karena kenapa? Saya pada saat itu memandang bahwa pada saat Ibu Neni ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Karawang, itu dia tidak dilakukan penahanan, tidak ditahan, karena memandang Ibu Neni masih memiliki bayi. Kedua, tahapan di kejaksaan Ibu Neni tidak ditahan juga, sama pandangannya karena Ibu Neni masih memiliki bayi yang menyusui, yang membutuhkan ASI-nya, seperti itu. Nah, begitu informasi tanggal 22 jam 6 sore ia dijemput paksa oleh pihak kejaksaan untuk ditahan karena penetapan pengadilan, saya sudah sampaikan pertimbangan ini sudah memenuhi hak-haknya dia sebagai seorang ibu yang masih menyusui atau tidak, karena ini tentunya norma kemanusiaan ini harus dikedepankan pada saat seperti itu. Tapi tanggapan dari pihak kejaksaan bahwa kami hanya menjalankan tugas karena perintah dari pengadilan, seperti itu. Terus bagaimana upaya dari Bapak terkait perkara yang dialami oleh Bu Neni?
Jadi pada saat hari sidang tanggal 23 hari Kamis pekan lalu, hari sidang pertama itu adalah dakwaan. Setelah dakwaan, saya sebagai penasihat hukum mengajukan yang namanya penangguhan atau peralihan penahanan, baik penahanan kota maupun penahanan rumah kepada majelis hakim pada saat itu. Jadi di dalam persidangan saya bacakan secara lisan maupun saya ajukan secara secara tertulis kepada ketua majelis hakim. Menurut ketua majelis hakim akan dipertimbangkan karena pada saat itu menurut informasi dan pernyataan ketua majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, beliau tidak mengetahui dan tidak mendapatkan informasi bahwa terdakwa tersebut, Ibu Neni, memiliki anak yang masih menggunakan ASI ya, seperti itu, ASI eksklusif seperti itu. Ya, ada miss mungkin ada. Seperti itu. Rupanya mungkin ada miss dari pihak kejaksaan kepada pengadilan seperti itu. Pak, ini kan sekarang Ibu Neni jadi tahanan rumah ya. Terus selanjutnya tahapan proses persidangan berikutnya seperti apa sih agendanya? Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa di hari Kamis kemarin tanggal 30 Oktober 2025, tepatnya di hari sidang kedua, agendanya adalah pembuktian saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, yaitu ada 5 orang Pak pada saat itu. Jadi ada dari pihak Adira ada 3 orang, kemudian suami dari terdakwa Ibu Neni yaitu dijadikan saksi oleh JPU Pak Denny, kemudian ada satu lagi yang menerima gade namanya Pak Ismail alias Kentang, dia dipanggil juga sebagai saksi. Alhamdulillah setelah pemeriksaan saksi tersebut kurang lebih sekitar pukul 14 ya jam 2 siang itu majelis hakim membacakan penetapan bahwa pengajuan permohonan peralihan penahanan yang kami ajukan di pekan lalu itu alhamdulillah diterima, dan sampai hari ini Ibu Neni bisa bersama keluarganya memberikan ASI eksklusif kepada anaknya seperti itu. Pak, selama proses berarti kurang lebih seminggu ya itu? Seminggu Pak, hampir 8 hari Pak. Gimana Pak mungkin komunikasi dari kuasa hukum ke Ibu Neni dan anaknya ini seperti apa gitu? Baik Pak, jadi pada saat Ibu Neni ditahan di lapas Karawang pada saat itu kurang lebih sekitar 8 atau 9 hari ya ditahan di sana, yang dapat berkomunikasi dengan Ibu Neni hanya saya Pak. Jadi dari pihak keluarga belum bisa untuk melakukan komunikasi atau penjemukan ya pada saat itu ya, hanya saya sebagai kuasa hukum. Nah, yang terjadi pada saat 8 hari tersebut ya, di hari ketiga, di hari kedua anaknya itu mengalami sakit Pak. Jadi sakitnya itu diakibatkan karena yang biasanya si bayi ini mendapatkan ASI dari ibunya, oleh bapaknya dan tetangganya yang merawatnya dipaksa untuk menggunakan susu formula Pak. Karena pencernaan biasa menggunakan ASI, akhirnya terjadilah mencret-mencret Pak pada saat itu. Mohon maaf ya Pak ya, jadi menyebutkan nama kotoran. Jadi dia buang airnya encer Pak seperti itu. Terus yang kedua, di hari Minggunya dibawa lagi Pak ke klinik dalam kondisi anak bayi itu panas Pak. Jadi hari Jumat dibawa ke klinik dalam kondisi pencernaannya tidak stabil, kemudian di hari Minggunya dibawa ke klinik karena kondisi panas. Mungkin belum ini ya, dari ASI kemudian dipaksa untuk ke susu formula, mungkin tubuhnya belum bisa menerima dengan baik seperti itu. Akhirnya pertemuan pertama itu pas ketika dikabulkan itu ya? Setelah dikabulkannya permohonan kami, alhamdulillah di hari itu Ibu Neni bisa memberikan ASI lagi secara eksklusif di ruang yang difasilitasi oleh pengadilan di Laktasi seperti itu. Pak, ini kan terkait kasus perkara yang fidusia ini kan mungkin saya menilainya masuk dalam ruang lingkup abu-abu ya, antara penyelesaiannya perdata atau pidana. Nah, untuk menurut Bapak ini untuk kasus atau perkara di Ibu Neni ini yang pasal yang dijeratnya udah tepat atau seperti apa gitu? Baik, saya jelaskan sedikit Pak. Saya tidak menggurui dan tidak mengajarkan ya kepada para penegak hukum, tapi pandangan saya sebagai penasihat hukum Pak. Jadi di dalam perkara fidusia itu kan telah jelas bahwa undang-undang fidusia adalah undang-undang yang bersifat khusus Pak. Lupa subscribe ya.